Assalamualaikum semuanya. Tahukah kamu bahwa dalam proses pencernaan, di dalam tubuh kita terjadi proses pencernaan kimiawi dan mekanik. Dalam sistem pencernaan manusia, makanan perlu melalui proses khusus agar nutrisi dapat terserap dengan baik. Hal ini karena nutrisi pada makanan terkunci dalam senyawa kompleks yang besar. Makanan harus dipecah menjadi bagian-bagian kecil melalui proses pencernaan. Setelah itu, asupan makanan atau minuman akan menjadi energi. Yang pertama, kita masuk dalam pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik adalah pencernaan makanan agar menjadi partikel yang dapat tercerna. Ini melibatkan gerakan fisik untuk membuat makanan menjadi lebih kecil. Umumnya, pencernaan ini dilakukan oleh gigi dengan cara mengunyah makanan. Pencernaan ini dilakukan melalui 3 proses. Yang pertama, pengunyahan di mulut, pengadukan di lambung, dan sedimentasi di usus halus. Yang kedua, pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi adalah proses di mana makanan yang mengandung senyawa molekul tinggi dipecah menjadi zat-zat kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh. Caranya dengan bantuan enzim pencernaan, cairan empedu, dan juga asam yang disekresikan oleh saluran pencernaan. Ada beberapa jenis enzim yang berperan penting dalam proses pencernaan makanan loh. Di dalam mulut terdapat pencernaan mekanik dengan cara dikunyah dan pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim pitialin yang mengubah karbohidrat atau zat tepung menjadi gula dan dengan bantuan air liur. Selain pitialin terdapat lingual lipase dan amilase saliva. Setelah diproses di mulut, selanjutnya masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan terdapat gerakan peristaltik seperti meremas-remas guna mendorong makanan menuju lambung. Saat sampai di lambung, makanan akan dicerna secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan, dan pencernaan kimiawi yang dilakukan oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Pertama, pepsin, yakni enzim yang mencerna protein menjadi peptida yang lebih kecil. Renin, yaitu enzim yang berfungsi untuk mengubah protein susu menjadi kasein. Enzim lipase lambung, yaitu enzim yang juga bertugas untuk mencerna trigliserida. Enzim mucin. Enzim ini berperan untuk melindungi dinding lambung dari paparan asam lambung. Selanjutnya, makanan masuk ke usus halus. Bisa dikatakan menjadi pusat terjadinya penyerapan kimiawi. Di usus halus terjadi komponen kunci dalam makanan seperti asam amino, peptida, dan glukosa untuk energi. Amilase pankreas, lipase pankreas, nukleasa pankreas, proteinase pankreas. Enzim maltase mencerna maltosa hasil pencernaan polisakarida menjadi glukosa yang merupakan monosakarida. Enzim sukrose, yakni enzim yang mencerna disakarida sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Enzim peptidase, yaitu mencerna peptida dari protein menjadi asam amino. Enzim lipase, yaitu mencerna trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim entirokinase berfungsi untuk mencerna tripsinogen menjadi tripsin. Enzim laktase mencerna laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Dari usus halus, makanan akan menuju ke usus besar. Usus besar tidak memiliki enzim pencernaan. Penghancuran makanan lebih lanjut dilakukan oleh bakteri di usus. Di dalam usus besar terjadi pula penyerapan vitamin, mineral, dan air. Setelah penyerapan air terjadi di usus besar, sisa makanan akan turun menuju rektum dan dikeluarkan melalui anus. Fases akan disimpan di dalam rektum sebelum dikeluarkan lewat anus. Di dalam rektum, sensor di sana akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah fases perlu dikeluarkan atau tidak. Setelah itu, fases yang siap dibuang akan dikeluarkan melalui anus. Otot anus berfungsi untuk menahan dan menjaga fases agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya. Nah, pencernaan mekanik dan kimiawi berperan agar nutrisi bisa diserap dengan baik. Tanpa keduanya, tubuh kita akan sulit menghasilkan energi, juga dapat berujung mengalami gangguan fungsi pencernaan. Ada beberapa penyakit yang terjadi dalam proses pencernaan loh, di antaranya yang pertama tukak lambung,
Ketika jumlah asam lambung dan enzim pepsin yang ada di dalam lambung berlebihan, mekanisme perlindungan dinding lambung dan usus akan bermasalah. Hal ini mengakibatkan mukosa atau dinding lambung dan usus halus terkikis dan tidak mampu mempertahankan diri dari asam lambung. Batu empedu. Batu empedu merupakan contoh gangguan pencernaan yang terjadi akibat cairan empedu yang mengandung terlalu banyak kolesterol dan limbah sisa metabolisme. Gangguan ini juga dapat terjadi jika pelepasan empedu mengalami hambatan. IBD atau Inflammatory Bowel Disease adalah kondisi peradangan yang berlangsung lama di saluran pencernaan. Dua jenis paling umum di IBD yaitu penyakit Crohn dan colitis ulceratif. Jenis gangguan pencernaan berikut dapat menyebabkan iritasi dan pembengkakan, diare, sakit perut, kehilangan nafsu makan, demam, serta penurunan berat badan. IBS atau Irritable Bowel Syndrome adalah sekumpulan ciri-ciri gangguan pencernaan, termasuk sakit perut dan perubahan buang air besar yang setidaknya terjadi 3 kali per bulan selama 3 bulan berturut-turut. Gejala lainnya ialah kembung, diare, sembelit, dan munculnya lendir pada feses. Itulah proses pencernaan makanan yang terjadi di tubuh kita dan macam-macam penyakit yang dapat menyerang sistem pencernaan kita.